I got no rules, I count 'em. I got no rules, I count 'em. I gotta do it myself. I got no rules, I count 'em. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Novianti, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Ilmu Hukum, dan dari kelas Ilmu Hukum D. Saya akan menjelaskan perkembangan generasi HAM. Kategorisasi hak asasi manusia menjadi 3 generasi. Pertama kali dicetuskan pada tahun 1979 oleh seorang ahli hukum Ceko-Prancis yang bernama Karel Vasak. Ia sudah menggunakan istilah ini sejak November 1977. Baiklah, hak generasi pertama yaitu hak asasi manusia generasi pertama pada dasarnya berurusan dengan kebebasan dan kehidupan politik. Dalam kata lain, hak ini merupakan hak sipil dan politik. Contohnya adalah hak atas kehidupan, kesetaraan di mata hukum, kebebasan berpendapat, hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil, hak kebebasan agama, dan hak untuk mengundi dalam pemilu. Hak-hak ini dipelopori oleh Deklarasi Hak-Hak di Amerika Serikat dan Deklarasi HAM dan Warga Negara Prancis pada abad ke-18. Hak-hak ini dimasukkan ke dalam pasal 3 hingga 21 Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia atau PUHAM pada tahun 1948 dan kemudian ke dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang ditetapkan pada tahun 1966. Hak generasi kedua. Hak asasi manusia generasi kedua pada dasarnya adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dan hak-hak ini disebut generasi kedua karena hak ini muncul pada abad ke-19 sebagai tanggapan terhadap kemiskinan dan eksploitasi yang dipicu oleh revolusi industri. Contohnya adalah hak atas kesehatan, hak atas pangan, dan hak atas perumahan. Hak-hak ini juga yang dimasukkan ke dalam PUHAM dan kemudian dilindungi oleh Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Hak generasi ketiga. Hak generasi ketiga yaitu hak asasi manusia generasi ketiga adalah hak yang muncul pada paruh kedua abad ke-20 dan dikemukakan dalam dokumen-dokumen yang tergolong sebagai soft law dalam hukum internasional seperti deklarasi Stockholm 1972 dan Deklarasi Rio 1992. Contohnya adalah hak atas pembangunan dan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Piagam Afrika tentang hak asasi manusia dan hak penduduk dikenal karena menjamin hak-hak semacam ini di dalam pasal 20, pasal 21, pasal 22, dan pasal 24. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang perkembangan generasi HAM. Saya Ella Novianti dari kelas Ilmu Hukum D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got no rules, I count 'em.